Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita menjadi pribadi yang semakin baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang keistimewaan sholat 5 waktu atau sholat maktubah ya. Sholat maktubah yang terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kelima, sholat ini memiliki waktu masing-masing dan harus sesuai dengan waktunya. Sholat subuh ketika terbit fajar shadiq, kemudian sholat zuhur ketika tergelincirnya matahari ke arah barat, sholat asar ketika bayangan suatu benda telah melebihi benda tersebut, kemudian sholat maghrib ketika terbenamnya matahari, dan sholat isya ini ketika surutnya atau hilangnya mega merah. Sholat maktubah atau sholat wajib merupakan bukti bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu melalui sholat 5 waktu. Nah, sekarang yang masih bolong-bolong sholatnya harus dikerjakan sholatnya ya, terutama sholat subuh ya, yang sering kali ditinggalkan karena ngantuk. Ini harus dikerjakan ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu tersebut harus dikerjakan semua. Sholat maktubah atau sholat wajib memiliki keistimewaan. Pak Afif akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, sholat wajib adalah amalan yang terbaik, amalan yang utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna ar-rajula sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala an-nabiyyu as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain wa jihadi fi sabilillah. Ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki tentang amalan yang paling utama, amalan terbaik, Nabi menjawab salat, kemudian berbuat baik kepada orang tua, lalu jihad fisabilillah. Nah, ini salat paling utama, disebut awal ya oleh Nabi alaihi salam. Yang kedua, salat sebagai penghapus dosa. Nah, seperti yang diterangkan di dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibana sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah salat tarafayin nahari, di dua tepi, yaitu pagi dan siang ya, salat subuh, zuhur, dan asar. Wa zulafa minal lail, dan di permulaan malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, yudhibana sayyiat, dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk.
Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga yaitu salat adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, al-ayah ila la'allakum tashkurun. Nah, di akhir ayatnya ini dijelaskan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Salat ini adalah bukti rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat sehat, nikmat hidup di lingkungan baik, nikmat iman, nikmat Islam, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tidak terhingga ini kita syukuri melalui salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, salat ini adalah benteng atau pencegahan ya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, seperti disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu perbuatan yang memiliki dampak sosial lebih luas ya, seperti perzinahan, kemudian homoseksual. Nah, kalau mungkar itu perbuatan yang memiliki dampak lebih ke pribadi, seperti kita kalau mencuri, kalau berkata jorok, berkata buruk, menghina orang, nah itu perbuatan mungkar. Nah, insya Allah ketika kita betul-betul melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa ada teman itu sholatnya sudah 5 waktu tapi selalu mengejek saya, selalu berkata-kata kasar? Nah, ini yang perlu diketahui. Apakah sholatnya sudah betul? Jangan sampai sholat 5 waktu tapi sholatnya tidak benar, asal jungkir balik saja ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan syariat ya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tata cara sholat, maka kita harus belajar ilmu fikih ya, ilmu tentang tata cara sholat dari mulai niat hingga salam. Sebelumnya juga ada wudhu, juga perlu dipelajari karena wudhu juga termasuk yang dapat mensahkan ya sholat. Kalau nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Nah itu ya sekilas tentang keistimewaan sholat maktubah. Jangan sampai kita sebagai umat Islam meninggalkan sholat maktubah karena merupakan sebuah kewajiban, maka harus dilaksanakan. Kalau ditinggalkan nanti mendapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, itu saja dari Pak Afif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.